Di kesempatan ini, saya selaku Kepala Jurusan Animasi, Zakaria, akan menerangkan apa saja prospek yang nantinya akan kita bisa dapat dari menjadi animator, dari menjadi siswa yang memiliki keahlian animasi. Baik, sebelum kita bicara tentang prospek itu, kita membahas tentang animasi terlebih dahulu. Animasi sejatinya adalah sebuah gerakan yang kontinu, yang berurutan, menciptakan ilusi sehingga sebuah objek atau gambar itu menjadi halus pergerakannya. Dalam penjelasannya, animasi itu sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada dua dimensi dan ada tiga dimensi. Jenis animasi menurut proses produksi itu ada tiga ternyata. Ada analog, ada digital, dan ada motion. Yang kita ketahui dari awal yaitu adalah analog. Analog itu bisa disebut juga animasi manual karena komputer di sini posisinya hanya sebagai alat bantu. Dan yang kedua adalah animasi digital. Animasi digital secara umum menggunakan komputer sebagai alat utamanya, sehingga dinamakan animasi digital. Kemudian ada yang ketiga, animasi motion. Animasi motion biasanya digunakan untuk menganimasikan atau menggerakkan objek yang nyata, seperti halnya clay. Kalau di situ kita bisa tahu perbedaan di antara ini, maka kita akan bisa mengenali apa yang bisa kita lakukan sebagai animator. Selanjutnya, menurut bentuk, animasi itu ada dua. Ada yang animasi 2D dan juga ada yang 3D. 2D yang biasa kita sebut dengan klasik animasi itu karena secara umum pekerjaannya masih manual, yaitu menggambar. Kalau mungkin kita tahu ketika kita menjumpai animasi yang dengan format menggambar terlebih dahulu, maka itu akan membutuhkan banyak frame, dan di situ kita melihat proses yang namanya drawing atau menggambar secara manual. Dan ada animasi 3D. Animasi 3D atau bisa disebut dengan animasi digital itu sudah mulai menjadi tren di masa kini, karena animasi 3D itu menggunakan objek ya yang kemudian digerakkan dengan komputer sehingga menghasilkan animasi yang bisa dilihat dari beberapa arah. Kemudian untuk karya animasi, karya animasi itu dari produk 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau kita kenal 2 dimensi itu contohnya dulu misalnya kita itu senang nonton kartun ya kan, hari Minggu itu biasanya ada yang namanya Doraemon, ya kan, ada yang namanya Naruto. Ternyata produk Indonesia juga ada loh, yaitu Sinopal misalnya, dan ada Dalang Pelo yang mereka itu menggunakan media promosinya melalui Instagram, dan itu termasuk membuat kita harusnya bangga karena Indonesia memiliki animator yang diakui. Kemudian untuk yang 3D karena pembuatannya itu digital, zaman sekarang kita bisa jumpai Upin Ipin. Nah, siapa yang nggak tahu ya kan film Upin dan Ipin. Jadi film itu diproduksi dengan mode 3D atau 3 dimensi. Kemudian ada yang namanya sound the ship. Sound the ship itu sebenarnya stop motion dengan animasi yang digerakkan, menjadikan 3D itu bisa dilihat dari beberapa arah. Selanjutnya untuk di Indonesia sendiri kita harus bangga ya, Indonesia itu memiliki animasi yang kemudian bisa kita nikmati, yaitu Nusantara ya, film Nusa itu loh ya. Itu termasuk film Indonesia ya, atau animasi Indonesia yang bisa kita nikmati dan bagus secara tampilan karya. Kemudian kenapa kita harus memilih animasi? Adik-adik sekalian, animasi untuk di zaman sekarang itu sangat-sangat berguna, karena hampir di segala penjuru dunia ya,
entah itu media promosi, entah di situ pembuatan film, entah di situ apapun, hampir semua itu ada yang namanya animasi di dalamnya. Dan prospek yang bisa kita dapat atau kita raih dari menjadi animator salah satunya adalah karena ya semua orang itu suka kartun. Siapa yang nggak suka kartun, ya kan? Padahal kartun itu dibuat dari animasi. Kemudian profesi yang kekinian, menjadi animator itu adalah profesi yang sangat menjanjikan dan sangat kekinian. Siapa yang tidak bangga ketika dia disebut dengan animator? Dengan karyanya yang bagus, pasti orang-orang akan senang. Kemudian pembuatan animasi melibatkan banyak negara. Seperti yang kita tahu, satu proyek biasanya dikerjakan dari beberapa animator, dan itu tidak diundang hanya 1-2 daerah, 1-2-3 kota, itu tidak. Bahkan biasanya meliputi beberapa negara untuk pembuatan sebuah proyek animasi. Tadi kita sudah bahas tentang apa itu animasi, kemudian prospeknya seperti apa menjadi seorang animator. Kemudian sekarang kita kembali. Sekolah SMK IT Nur Hasan dengan membuka jurusan animasi berarti sudah membuka peluang kita sebagai anak-anak baru punya kesempatan, ya, punya peluang untuk bisa menjadi animator-animator baru Indonesia. Ya, bayangkan ya, kalau kita sudah mempunyai keahlian di bidang animasi, semua proyek yang kita kerjakan mungkin tidak akan diremehkan orang lain, bahkan kita bisa mendapatkan hasil dari membuat animasi itu sendiri. Untuk SMK IT Nur Hasan yang bisa kita dapatkan, ya, salah satunya adalah kita dapat berkarya dengan model konsep baru. Karena apa? Karena kita tinggal di sebuah asrama yang lingkungannya membuat kita semakin bisa mendapatkan konsep-konsep baru. Oh, ternyata di bidang ekonomi seperti ini, aku akan membuat karya proyek yang seperti ini. Kemudian memiliki kesempatan yang berbeda. Sebab kalau kita hanya sekolah di luar, ya, yang kita sekolah pagi, sore sudah pulang, kemudian tidak ada kegiatan lain seperti halnya di asrama, boarding school ini, maka cara berpikirnya, pola pikirnya akan berbeda. Nah, kemudian yang ketiga adalah mempersiapkan menjadi animator yang mampu bersaing. Sebab kita sudah terbiasa memiliki jadwal dan schedule, ya, jadwal dan schedule yang di situ berurutan dan bahkan banyak, membuat kita terbiasa untuk menjadi orang yang disiplin. Nah, sehingga ketika kalian masuk ke dalam jurusan animasi ini di SMK IT Nur Hasan, kalian diharapkan bisa menjadi animator yang membanggakan keluarga, membanggakan orang tua, sekolah, dan mungkin menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.